Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat meskipun kopi belum keluar ya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut al-ayah. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatun jariyatun aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun salih yad'u lah. Wa qala aidan mal mayyit kal gharqil mughawas amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, mohon maaf nama dan gelar tidak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya pribadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jamaah takziah hadanallahu wa iyyakum ajmain wa rahimakumullah. Bil khusus keluarga besar sahibul musibah Ibunda Siti Lestari binti Atemo Rejo, yang insya Allah Allah berikan kesabaran ketika menerima musibah dan ujian dari Allah. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran oleh Allah. Karena boleh jadi Bapak Ibu dan Saudara, malam ini kita mendoakan almarhumah, besok lusa kita yang didoakan oleh saudara-saudara kita. Jangan enak-enak kita Pak malam ini makan kue, ngerokok, minum. Pulang dari sini salah satu di antara kita nyusul mau ngomong apa kita. Andai saja Bapak Ibu dan Saudara Allah berbicara kepada malaikat Ijrail, terdengar oleh kita, kata Allah, Ijrail, coba kamu turun ke kampung Sarangsam. Di sana ada yang lagi takziah. Ngapain Allah? Pokoknya turun saja kamu ke sana. Cabut nyawanya yang gendut-gendut. Gak ada urusan. Yang gendut mati. Ada yang gendut? Ada. Yang gendut itu biasanya diabetes. Kalau yang kurus kencing manis, alias kurang makan. Hati-hati Pak, omongan kiai mustajab loh. Dan biasanya Bapak Ibu dan Saudara, orang mau mati itu aneh-aneh. Orang yang gak pernah tahlil, duduknya di pojok lagi. Hati-hati nih yang baru-baru tahlil. Orang yang gak pernah sholat berjamaah tiba-tiba sholat berjamaah Pak, hati-hati. Orang yang gak pernah ngerokok, mati. Orang yang mau mati aneh-aneh kadang-kadang Pak.
Maka mudah-mudahan insya Allah malam hari ini yang hadir insya Allah tidak aneh-aneh. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammadin. Insya Allah semua kita yang hadir pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum pengajian ini lanjut lebih dulu saya mohon maaf. Saya berdiri di hadapan para orang tua, para guru, para ustaz, para kiai, mohon maaf. Tidak ada maksud menggurui ataupun mengajarkan. Saya teringat salah satu riwayat baginda Nabi, unzur maqala wala tangzur maqala. Jangan Anda lihat siapa yang berbicara, tapi perhatikan apa yang dibicarakan. Kemudian Al-Quran juga menjawab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Insya Allah hadirnya saya di tengah-tengah keluarga musibah ini adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, landasannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dan Saudara, khususnya sahibul musibah yang ditinggalkan oleh almarhumah, senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah. Ini hadirnya kita insya Allah menjadikan asbabnya doa kita diijabah oleh Allah. Sehingga sebesar apapun kesalahan almarhumah semasa hidup insya Allah diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Kemudian amal perbuatan sekecil apapun insya Allah akan diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada kita yang hadir mengambil itibar Pak, mengambil pelajaran Ibu, bahwa malam hari ini kita duduk mendoakan almarhumah. Jangan lupa kita pun akan didoakan oleh saudara-saudara kita Pak. Mati adalah sesuatu yang hak dari Allah, al-mautu hak. Mati itu hak dari Allah tanpa terkecuali Pak. Mau kaya, mau miskin, tua, muda, mau sholat atau tidak, kalau ajal sudah sampai kepada kita, fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah sampai kepada kita, tidak bisa dimajukan dan dimundurkan ajal itu Pak. Maka malam ini yuk kita mengambil itibar, mengambil pelajaran. Malam ini kita mendoakan almarhumah, besok lusa kita yang didoakan oleh saudara-saudara kita, Bapak Ibu dan Saudara. Karena mati adalah sesuatu yang rahasia dari Allah. Mati adalah sesuatu yang sudah menjadikan kodrat dan iradatnya Allah. Dan mati bukan akhir segalanya Pak. Justru adalah awal kehidupan yang abadi di hadapan Allah. Nih hidup inilah yang harus kita waspadai. Hidup inilah yang harus kita betul-betul garis bawahi. Sudah berapa banyak amal ibadah yang sudah kita perbuat. Sudah sejauh mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita garis bawahi saudara-saudara. Karena kalau sudah masuk ke liang lahat, apa yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah? Apa yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah? Rumah yang mewah kita tinggalkan, harta yang kita kumpulkan kita tinggalkan, jabatan yang ada di pundak kita pun tidak berguna. Makanya jangan sombong-sombong amat jadi manusia Pak. Ini kadang-kadang Masya Allah baru jadi linmas aja petang-tang, peteng-teng. Anak limas anak. Mana? Ampura. Mohon maaf. Kita sombong kadang-kadang Pak. Masya Allah. Apa sih yang kita sombongkan? Sombong dengan seragamnya, sombong dengan kedudukannya, sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya. Lihat kalau sudah masuk ke liang lahat, siapapun tidak ada yang bisa menolongnya saudara-saudara. Makanya nggak usah sombong-sombong lah. Ini kadang-kadang ting-bating enak kita mah. Iya Pak, baru jadi RT begitu, ting-bating. Ya bukan RT sini, bukan. Jauh. Di sana di Bengkulu, di sini mah parah.
Ampura teh ya. Ampura. Saya menek gitu Pak sama Lin Mas itu dulu. Waktu zaman Covid tuh, 2 tahun kita dikejar-kejar sama si Covid. Jadwal ceramah dipending semua Pak. Gantung sorban saya. Yang terawih dijaga sama Lin Mas. Kenapa lu yang sholat dijagain? Suruh siapa? Suruh RT. RT ditanya lagi, kenapa teh yang sholat dijagain? Suruh ketua lingkungan. Ketua lingkungan suruh siapa? Suruh lurah. Lurah suruh siapa? Babinsa. Babinsa suruh siapa? Kapolda. Kapolda suruh siapa? Gubernur. Gubernur suruh siapa? Presiden. Numpuk dosa kita di sana Pak ditanggung. Cuman enaknya itu Pak. Enaknya itu tuh. Bukan curhat jengkel. Iya Pak. Aturan ya aturan, tapi jangan sampai ibadah kita dibuat seperti itu. Oke lah, alhamdulillah selesai sudah. Sekarang kita nih saudara-saudara, almarhum saat ini adalah menantikan doa daripada anak-anaknya terutama. Doa dari ahli warisnya. Mohon maaf Pak, kalau kita yang hadir dari semenjak malam pertama, malam kedua sampai malam ini belum tentu diijabah doa kita saudara-saudara. Tapi kalau anak-anaknya yang berdoa, anak-anaknya yang memandikan, anak-anaknya mengkafani, anak-anaknya juga yang mengangkat, anak-anaknya juga yang menyolatkan, anak-anaknya pula yang masukkan ke liang lahat, maka orang tua seperti ini saudara-saudara, kata Nabi, yarfa'ullah darajat bil walidain, diangkat derajatnya oleh anak-anaknya. Cicing pandia. Hampura ini rada keras Pak. Kalau kesinggung balik. Jangan dikasih besek. Besek apa nasi kotak? Besek apa nasi kotak Bu? Nasi kotak. Nasi kotak sudah kebaca. Nasinya sekepel. Iya, nasinya sekepel, kemangi sama kol 2 iris. Sambal film. Kalau nggak paha itu apa namanya nih? Sayap. Udah tuh. Aku asiji. Iya, yang makan orang 6. Makanya kiai mah biasanya Pak, ingat nih kiai-kiai yang tugas-tugas tadi. Yang silsilah, yang MC, yang baca yasin, yang doa, 4-4 tuh. 4-4 tuh. Ya apa maning sing ceramah mah. Ya bukan kode, ngasih tahu aja. Ustadz di sini nggak biasa, biasain. Sedekah mah nggak usah pelit-pelit Pak. Apalagi ini untuk almarhum, mohon maaf Pak, mohon maaf. Kita yang hadir ini belum tentu diijabah doa kita Pak. Tapi kalau anak-anaknya yang berdoa, anak-anaknya juga yang mengkafani, anak-anaknya semuanya. Orang tua seperti ini saudara-saudara diangkat derajatnya oleh anak-anaknya. Tapi fakta di dalam kehidupan kita Pak, ketika orang tua lagi ngap-ngapan, anaknya datang, langsung dia buka HP, dipoto itu orang tuanya, jepret, diupdate status. Ngomong di status, teman-temanku semuanya, tolong bantu doa ya, mak gua lagi ngap-ngapan. Goblok gitu anak model begitu tuh Pak. Ada di sini ada? Ada? Ngaku lo. Kelihatan muka-mukanya di sini tuh. Mohon maaf ini man. Ini yang model-model begini nih. Ngaji, jangan main slot aja lo. Yang kedua Pak, di sini Yasin dibaca. Dalam Quran itu jelas, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak sah seseorang membaca Al-Quran ilal mutahharun, terkecuali dia dalam keadaan suci. Yasin adalah Al-Quran Pak. Ustadz, Yasin mah bukan Al-Quran. Dia siapa ngaji PA? Kalau Yasin bukan Al-Quran, hilang itu Pak surah dalam mushaf Al-Quran.
Yasin kita baca, sementara kita tidak punya wudhu. Niatnya adalah meringankan beban siksaan kubur almarhum, sementara kita dosa kita, Masya Allah, belum meninggalkan sholat. Bagaimana mungkin doa kita akan diijabah, saudara-saudara? Maka kalau ulama-ulama di Banten ada yang namanya Atakoh Sugro, bah. Ini insya Allah di sini banyaklah wong Jaseng paham Atakoh Sugro. Bah ya. Ulah angguk-anggukan doang, bah. Sarua bae. Teu dipake. Sirah. Yasin apa, Masya Allah. Yasin, Ustadz bagus, bener bagus. Bukan soal Yasinnya yang jelek, saudara-saudara, tapi yang baca Yasinnya. Al-Quran itu mohon maaf, Pak. 5 dia hukumnya: akamul makhraj, akamul huruf, akamul qiraat, akamul waqaf, kemudian baru akamul tajwid. Kalau 5 ini dibaca insya Allah. Lah ini Yasin dibaca ya isin, ya isin kasahal loh, ya isin tanjilal ajijir rohim. Ngerungu negara ruwet kita mah, Pak. Maka yang baik-baik lah kalau Imam Yasin mah, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yasin. Pan ngeunah ngadengeuna ge. Ini meting. Biasa ngumpul main balak 6, mimpin Yasin. Remek yang ada di kubur. Ana ya Kang ya? Biasanya masih ngekek ku tukang eko. Iya. Wes Ustad, lillahi ta'ala, bener kabeh lillahi ta'ala, Pak. Tapi ada ikhtiar, ada syariat. Ini adalah syariat yang kita laksanakan nih, Pak. Tahlil ini syariat. Sebagian kelompok saudara-saudara kita punya prinsip, Ustadz, orang yang sudah mati nggak perlu tahlil, nggak perlu baca Yasin, cukup dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur, selesai. Persis kita numbur kucing di tengah jalan. Ini syariat, saudara-saudara. Soal diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Ustadz, ini bid'ah, hati-hati ngomongin bid'ah, Pak. Kalau nggak paham nggak usah ngomong-ngomong bid'ah. Ini kita kalau ngomong bid'ah apa malam ini, bid'ah semua kita ini, Pak. Bid'ah semua kita malam ini. Nabi itu nggak pernah sholat pakai baju batik. Ada nggak yang pakai baju batik sholat? Berarti bapak-bapak kalau sholat pakai baju batik bid'ah. Nabi sholat nggak pernah pakai celana panjang. Kalau bapak-bapak ada yang sholat pakai celana panjang berarti bid'ah. Ini asal. Ustadz, marhaba bid'ah. Maulid bid'ah. Marhaba bid'ah. Jadi kita gimana mateni job kita ke? Ruwet bukan apa? Bener Pak, ini diserengsem. Kalau 2 bulan saja nggak ada yang meninggal, 2 bulan saja nggak ada yang mati diserengsem. Ini Ustadz kelenger. Jobnya Allah. Iya kan Bah ya? Makanya waktu di pondok mau kalau ada yang mati, alhamdulillahirabbil alamin, dapat pahala langsung. Dulu di pondok. Kembali kita saudara-saudara ke masalah kematian. Imam Al-Ghazali Pak menukilkan di dalam salah satu kitabnya Syarah Hidayatus Salikin. Beliau menukilkan apabila ada anak Adam yang wafat, maka 3 yang mengantar ke kuburan. Yang pertama, ketika si mayat ini selesai disolatkan, kemudian diangkat dibawa ke pemakaman rame-rame itu Pak, saudara-saudaranya nganter. Yang dekat, yang jauh, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, sampai yang enggak punya apa-apa pun nganter ke kuburan. Yang kedua, kalau si mayat ini mempunyai fasilitas kendaraan, roda 4, roda 3, roda 2, bahkan sampai roda CJ, milu ning kuburan. Apa roda CJ ku? Lori. Ngantar ke kuburan.
Yang ketiga adalah amal perbuatan. Malam ini kita ngerenung Pak, ngaji sebentar. Begitu kita sampai di kuburan, nih keranda mayit ditaruh di pinggir liang lahat, tutupnya diangkat, mayit diangkat, diturunkan ke bawah. Setelah diturunkan ke bawah, dimiringkan, ditempelkan kita ke tanah. Karena memang manusia asalnya dari tanah, kembali ke tanah, itu sejarah Nabi Adam alaihissalam. Gak ada yang disombongin tuh, balik ke tanah kita semua. Makanya udahlah, nggak usah sombong-sombong lah. Ini mah baru punya motor kreditan 3 sombong, naudzubillah min dzalik. Baru jadi ketua masjid, masya Allah. Baru jadi ketua ibu-ibu pengajian, innalillahi. Sombong Pak, kita mah sombong. Pulang haji dari kemarin, hajinya nggak dipanggil, nggak mau nengok. Sombong kita Pak. Padahal waktu itu dimasukkan ke liang lahat, dimiringkan kita, ditempelkan ke tanah muka kita, diganjel dengan tanah merah. Apa ngarannya Kubah? Gegelu. Diganjal dengan tanah merah. Padahal waktu hidup diserengsepnya saudara-saudara. Matanya nggak mau merem kalau AC nggak mau hidup. Tapi saat itu diganjal dengan tanah merah. Setelah diganjal dengan tanah merah, diazankan kita Pak. Nih jangan ribut soal azan mayit Pak. Kalau nggak paham, kalau nggak ngerti, ribut gara-gara azan mayit. Silakan diazankan itu mayit, insya Allah dapat pahala sunnah. Tidak diazankan pun itu mayit, nggak bakal protes. Begitu nggak diajanin saya mayit, Noel, coy ajanin gua dong. Ayo coba. Jangankan bapak-bapak, kiai ge pasti lari. Gak usah ribut soal azan mayit. Silakan diazankan, tidak diazankan, mayit gak bakal protes. Jangan ribut, Ustadz ini gak ada dalilnya, ini gak ada hadisnya, ini gak ada kitab Al-Qur'annya. Innalillahi. Makanya ngaji. Ngajinya kalau benar insya Allah. Jangan kamakoli doang, kasih gupron, enak makanya gitu. Bisa ngomong sama cacing, bisa ngomong sama macam-macam itu si Gufron itu. Kayaknya emang pengikutnya banyak di sini. Jangan diikutin, Mak. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sudah tuh, Mak. Diazankan kita, kemudian ditutup dengan papan, diuruk kita, diinjak-injak kita. Bayangin saudara-saudara, diinjak-injak. Yang injak-injaknya adalah orang-orang yang gak pernah sholat. Yang tukang main gaple, yang tukang mabok, yang tukang ngejual sabu. Dia harus nginjak-injak. Bukan kemarin lu mati, cekel sama gua. Coba. Mana yang lainnya? Makanya Pak, mohon maaf, jangan benci sama orang yang gak pernah sholat. Jangan benci sama orang yang gak pernah berjamaah. Jangan pernah benci sama orang yang gak pernah bermasyarakat. Jangan benci Pak, doakan saja. Biarin nanti juga mati sendiri. Benar gak? Kalau mau jujur Pak, ketika ada warga kita yang meninggal. Nih kalau mau jujur. Ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang lebih dulu mereka yang ke kuburan adalah mereka itulah yang cepat-cepat nyari tempat kuburan. Orang-orang yang biasa main gaple, orang-orang yang biasa ngadu ayam. Terus yang lainnya kemana ustad-ustadnya? Berbagi amplop di masjid. Iya kan? Paling telunjuk doang. Ya bukan ustad di sini, bah bukan. Kalau di sini mah insya Allah saya percaya, hakul yakin, pada baik. Ustaz mau ngomong gitu, itu nanaan bahasa mengaluruskan. Ngaluruskan doang. Mohon maaf Pak, hampura Pak. Kadang-kadang kita ini mohon maaf, sok-sokan kita Pak. Nyalahin bisa, ngebenerin kagak mau. Tuh di masyarakat kita merasa paling merasa paling benar, merasa paling iya. Orang lain dianggapnya salah semua. Hidup kalau sudah seperti ini saudara-saudara, meskipun Anda punya ilmu banyak, nol di hadapan Allah. Paham? Al ilmu nurun khuluqa. Cahayanya ilmu adalah akhlak.
jabatan di pundak kita, ilmunya tinggi, sorbannya ngengser, tapi kalau akhlaknya tidak ada, jangan harap ilmu itu akan barokah di hadapan Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Maka kita doakan mudah-mudahan nih para orang tua kita, para ustadz, para uyai, mudah-mudahan diberikan umur yang manfaat, ilmu yang manfaat, juga insya Allah istrinya nambah deh. Amin, bukan? Sebab begini bang, itu doa istri satu saja mustajab. Doa istri pak satu mustajab. Apalagi kalau sampai 2, 3, sampai 4. Siap kabar Badrai? Alah. Sadirin rahimakumullah, balik ke masalah maid. Kemudian selesai diuruk, diinjak-injak, kita dibacakan talqin. Sebelumnya kita disiram dengan air. Kemudian kita juga diaurkan dengan kembang segala macam. Ini insya Allah ada riwayatnya kalau ini Pak. Disiram, kemudian diaurin kembang, insya Allah ada riwayatnya. Tapi kalau sampai katanya rebus jagung, apa goreng jagung sama goreng kacang kedelai, beras kuning, diaurin tuh di atas kuburan. Nah ini baru bid'ah. Ini baru. Yang lebih parah lagi ngelepasin ayam. Itu yang parah. Yang lebih parah lagi disawer. Maid keluar dari musola selesai disolatin, disawer. Duitnya 50-an semua. Lah ujung-ujungnya maid diturunin, ribut gaur duit. Itu yang parah. Itu nggak ada. Ada lagi yang lebih parah. Orang tuanya meninggal, anaknya nangis saja. Terus ada katanya omongan orang lain. Biar orang tuanya nggak keingetan, kamu lewat ke kolong maitnya 3 kali muter. Bolak-balik. Ujung-ujungnya bener pas seumur hidup dia lupa sama orang tuanya. Ini goblok namanya Pak. Makanya hati-hati, ini yang begini-begini Pak, yang harus kita garis bawahi. Selesai itu saudara-saudara, kemudian kita dibacakan talqin. Talqin juga sunnah. Silakan dibacakan talqin, tidak dibacakan talqin cukup hadarah. Kemudian al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ayatul kursi, doa selesai. Cukup itu juga, nggak perlu ribut soal masalah itu. Sama seperti nyolatin maid Pak. Nyolatin maid itu jangan ribut kepalanya kanan apa kiri. Ini parah ini Pak kalau kita nggak paham. Datang rombongan yang jenggot-jenggot, pakai jubah, pakai udang, kayak helm Vespa itu udangnya Pak. Gue deh. Jenggotnya segini nih. Apa tuh ngarannya kok? Abah mau enggak lah Abah mah. Jauhlah. Jauhilah barangnya mah Abah. Ya. Datang. Ini nggak benar, ini nggak ada dalilnya. Kepalanya mesti ke kanan, diputar maning kok. Datang lagi rombongan Pak dari Banten. Masya Allah, edaler, ampura ini, dalilnya. Ya kudu ke kanan, diputar deh maid tuh. Maid ngomong, aing riut, diputar-putar baik udara dia iya. Iya kan? Ya maid tergantung yang hidup mau berdiri telos. Mau kanan mau kiri insya Allah enggak ngerusak sholat maid enggak. Tapi kata Imam Nawawi di dalam salah satu kitabnya Riyadhus Shalihin, kata Imam Nawawi kepalanya persis di kanan si imam. Imam kalau maidnya laki-laki persis arahnya di dada si imam. Kalau maidnya perempuan, imam arahnya di pusarnya si maid. Itu namanya etika ibadah. Jangan disamaratakan Pak. Nah, ini lamun ngaji insya Allah katimu Pak. Tapi kalau nggak ngaji mah nggak bakal ketemu. Tuh jawab salam Pak insya Allah. Dijawab salam kita ini mah enggak. Hati-hati loh lewat situ mah. Kalau enggak klakson pasti motor lu mati. Klakson tintin. Yang jawab yang mati. Yang jawab lagi. Tonton. Jawab soal klakson. Yang lebih parah lagi ibu-ibu lagi hamil. Nih Bu, jangan cengar-cengir Bu. Ini beneran Bu. Dengerin. Bu, dengerin nih. Biasanya ibu-ibu
Ibu itu Pak makhluk aneh tapi nyata ibu-ibu itu Pak. Kalau mau kondangan bagus, luar biasa. Mata bulu mata anti badai dipakai. Masya Allah, muka udah kayak pelangi. Masya Allah, banget kayak penuh sama skincare, glowing Pak. Jalannya geboy kayak bebek entong. Tapi lihat Pak, lihat kalau mau tidur sama suami, ting bating. Kalau mau tidur sama suami Pak, persis kuntilanak. Bener Pak. Rambut acak-acakan kayak kesetrum. Tangan ngemblek ke kursi begini nih. Bulu ketek aidang hitam ada yang pirum nih. Bener. Pakai kutang harus pakai penitih nih. Daster bolong-bolong. Suami datang 3 bulan gak pulang-pulang Pak, habis merantau. Kangennya luar biasa. Begitu dipeluk set. Bukan harum semerbak menggoda, bau minyak tanah habis kerikan. Jangan salahkan kami ibu para suami kalau nikah lagi. Setuju? Sirah sih setuju ge. Enak banget. Dengerin nih Bu, kalau lagi hamil. Masih hamil? Masih aktif hamil? Hah? Enggak beneran. Enggak aktif hamil. Saya coba deh. Ibu-ibu dengerin nih. Itu perintahnya Bu, kalau lagi hamil, meskipun ibu nggak aktif hamil lagi, tolong sampaikan kepada anak-anaknya. Lu jangan lewat sana, lu lagi hamil, hati-hati diserang semau, banyak setan. Terus ngapain? Tuh bawa bengle, peniti, apalagi tuh, gunting, kampak sekalian gantungkan. Dikiranya setan takut sama kampak menurut. Ada juga perintahnya begini, kalau mau keluar ibu, kalau lagi hamil, cukuplah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala usab, kemudian takbir 3 kali Allahu Akbar, walillahil hamd, insyaallah itu selamat. Jangan sampai begini Pak, pun tamung, anak bedul mau lewat bating. Anak bedul mau, berarti yang membuatnya bapaknya ya wis ngaku dewek kok. Makanya begitu lahir anaknya persis. Hadirin rahimakumullah, balik ke masalah maid. Jam berapa ini? Hah? Mau jam berapa? Sampai jam berapa Pak? Pak Babin mau sampai jam berapa Pak Babin? Jam 11. Belum ada ceramah di sini sampai mati, belum ada. Sampai jam 11. Enak Bapak sambil duduk ngerokok. Lah saya kelenger ini. Iya. Mana ngopi aja belum ini. Aduh aing. Insyaallah Pak bohong pada nama ini mah hitung-hitung ngehibur baik ya. Namanya takziah Pak. Takziah itu pengertiannya menghibur. Jangan sampai di ultimatum Pak, kullu bid'atun dolalatun finnar. Setiap bid'ah itu adalah neraka. Tahlil ini betul bid'ah. Baca sholawat ketika kita tidak ngapa-ngapain seperti ini menurut mereka bid'ah. Kita ngatain makan segala macam betul bid'ah. Tapi bid'ah itu macam-macam Pak. Ada bid'ah hasanah, ini tahlil bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang mengandung pahala. Di mana pahalanya? Ada silaturahim satu dengan yang lain, ada sedekah yang dikeluarkan, ada Al-Qur'an yang kita baca, ada tahmid, tasbih, tahlil yang kita baca. Di mana bid'ahnya? Insya Allah ini mah. Jadi jangan sampailah ngomong bid'ah. Kalau nggak ngerti nggak usah lah. Ini mah bid'ah, tapi deweknya kalau HP goblok. Iya Pak tolol. Kata siapa tolol orang begitu mah. PLG. Tahu nggak PLG Pak? Palongo. You know? Palongo. PLG itu Pak. Bid'ah. Di tempat saya banyak model begitu Pak. Ustadz, bid'ah. Saya tarik orangnya di Candi Kocak Kebo. Coba apa nih Kak Jo? Lampung Kota Agung rupanya Pak. Di sini ada yang Lampung Pak. Lampung ada Lampung. Ada. Banyak. Saya bisa nyiriin Pak. Kalau Lampung itu matanya sipit.
Ngantuk. Jadi saya tanya, niku mesti mawat bid'ah. Duh, ustadznya juga makhati. Ya tuh. Dang cawa niku. Ngerti enggak? Komentar kuat. Giliran Pak dia berbagi besek, enggak kebagian ngamuk sama panitia. Kan PLG ini namanya Pak. Palomo. Iya kan? Sudahlah nggak usah ngomong-ngomong bid'ah. Diundang saja datang, dikasih besek ambil, nggak dikasih minta beres. Bener nggak? Sudahlah nggak usah ngomong bid'ah. Kalau kita berbicara bid'ah, bid'ah semua kita ini Pak. Bid'ah semua kita ini malam ini. Kalau kita berbicara bid'ah, Pak. Orang yang berangkat haji kemarin, bid'ah kabeh tuh Pak. Bid'ah semua kalau kita berbicara bid'ah mah. Cuman harus paham bid'ah yang mana. Termasuk tahlil ini adalah bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Bid'ah yang dianjurkan oleh sebagian ulama. Karena di dalamnya ada rangkaian ibadah. Tuh kan alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur. Cuman kalau ngerti. Ini masa saya doang yang ngopi ini. Iya Pak. Kalau saya yang ngopi doang mah, aduh ini suul adab namanya. Iya kumaha hari dia enakeun apa ya mah modal kieu mah. Tapi insya Allah banyak makanya hidup kudu boga ilmu Pak. Hidup itu harus punya ilmu Pak. Orang kalau punya ilmu insya Allah meskipun dia hidup di atas gunung sekalipun, kalau dia punya ilmu dicari orang Pak. Itu kalau dia orang punya ilmu. Tapi orang yang gak punya ilmu sok bayangkan Pak. Hidup juga di pojokan. Tuh di pojokan tuh. Banyak di pojokan. Disinilah hadirin rahimakumullah. Balik ke masalah main. Setelah balik semuanya keluarganya. Tinggal amal perbuatannya Ibunda Lestari ini. Insya Allah amal ibadahnya husnul khotimah. Husnul khotimah Pak cirinya 3. Cirinya 3 Pak husnul khotimah. Ini mudah-mudahan oleh-oleh. Tolong Pak, ketika menghadapi orang sakaratul maut, perhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau keningnya berkeringat, jangan dielap, biarkan itu salah satu ciri orang-orang husnul khotimah. Yang kedua, perhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau dia berlinang air mata, juga jangan dielap air matanya. Itu salah satu ciri orang diterima iman Islamnya. Ustadz bagaimana kalau air matanya 2 ember? Kebanyakan mekar itu Bapak. Ada di sini mekar? Ada? Banyak? Korban semua di sini? Apa jadi admin semua? Pak, saya kasih tahu kalau Bapak punya istri itu Pak rajin ke mekar, tiap Rebo harus punya duit, kita usaha kelenger, bawa istri kita ke Indomaret, tuker. Tukerin. Ya bukan pengalaman, saya adminnya. Karena di depan rumah saya itu Pak, Masya Allah. Persis di depan majelis saya itu. Tiap Rabu sama tiap hari Sabtu kumpul. Sampai jamaah bertanya, Pak Ustadz itu pengajian apa sih? Kok pengajiannya ibu-ibu tapi pakai Hawaii semua? Saya jawab itulah pengajian Al-Makarun. Yang dibahas apa? Ya itu soal duit. Duit, pokoknya duit. Sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu beres. Sebulan ngabur Pak jadi TKW. Hadirin rahimakumullah, balik ke masalah maid. Duh, jam berapa ini? Serius Pak? Terus ini terus? Beneran? Abah yang di dalam Bah? Terus apa berhenti Bah? Terus Bah? Gimana baiknya? Kalau gimana baiknya saya berhenti nih. Ya karena kalau saya Pak, time is money, waktu adalah uang. Penting itu mah Pak. Karena Pak saya malam Senin kemarin baru pulang dari Banten. Kemudian kemarin Selasa saya ngisi di Kota Baru. Istirahat kemudian malam ini di sini. Nah besok malam saya istirahat, malam Jumat ngisi pengajian lagi.
Malam Sabtu saya ngisi betul-betul Pak dapat undangan dari komunitas mahasiswa yang ada di Malaysia. Dan kebetulan itu mereka adalah takbir akbar. Sunatan Ipin Upin. Ketipu lo ya. Melelongo. Aduh, aing. Dah. Baik, 10 menit lagi lah ya. Lanjut, enak baik. Siram enak, lanjut. Kita mau kelenger ke. Ya wes, tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Nggak salah-salah sih 3 macam, tapi putih semua. Iya, gelas gede, bening juga. Ini aqua bening juga, yang ini agak butek ini. Ya. Saya ceramah di mana-mana Pak nggak lepas dari air bening, karena air itu murah. Ya. Hadirin rahimakumullah, balik ke masalah maid. Kemudian yang ketiga Pak, ciri-ciri husnul khotimah. Perhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala, kalau lubang hidungnya membesar. Ini juga ciri orang-orang husnul khotimah. Jangan seperti orang tua dulu. Melihat lubang hidungnya membesar, dia lari ke dapur, nyeplok telur lagi panas-panasnya, ditempelin ke hidung-hidungnya. Goblok itu orang Pak. Apa alasannya? Biar penyakitnya enggak nular. Sementara ilmu medis mengatakan Pak, apabila ada bakteri dalam tubuhnya, kemudian yang bersangkutan wafat, maka otomatis itu bakteri pun ikut mati. Sama seperti COVID tahun kemarin tuh. Masya Allah, orang batuk, COVID. Orang lahirin mati, COVID. Kecelakaan di jalan dibawa ke rumah sakit, COVID. KB Pak, orang kentut saja di masjid COVID. Aneh ini. Iya, Masya Allah kita dibuat heboh seperti itu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan itu adalah pelajaran buat kita semua ya. Hadirin rahimakumullah, sudah tuh 3 itu. Tapi hati-hati dengan su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini Pak ya Allah, akhir kehidupan yang benar-benar tidak diridhoi oleh Allah. Maka manusia Pak bukan akhirnya ya, bukan awal yang dilihat. Walal akhiratu khairul laka minal manusia mah dilihatnya bukan endingnya, bukan awalnya, tapi akhirnya yang dilihat Pak. Ustadz dia rajin ngaji, dia adalah tokoh agama, tiap tablik dia ada. Kenapa waktu dia mau matinya itu kelenger? Kenapa dia mau sakaratul mautnya susah? Sampai kiai ngebacain gak mati-mati, sampai dibacakan Yasin gak mati-mati. Dibacakan surah Ar-Rahman juga nggak mati-mati. Dibacakan surah Ar-Raud nggak mati-mati. Dicekek juga nggak mati juga Pak. Bukan jam ini mana? Asli ini mana? Jengkel barangnya mah ya Bah ya. Iyalah jengkel. Ya gimana bener lah. Ustadz semua ustadz sudah. Al-Quran sudah dibacain. Masalah semua masyarakat sudah ditanya. Jengkel, cekek bener Bah. Udah alternatif terakhir itu. Dicekek masih juga nggak mau mati. Wah, udah bahaya ini Pak. Namanya su'ul khotimah Pak, hati-hati. Su'ul khotimah itu Pak, matanya mendelik, lidahnya menjulur, mukanya membiru, tangan dan kakinya kejang-kejang. Tuh su'ul khotimah. Padahal dia rajin berjamaah. Padahal dia pulang pergi umroh haji. Padahal di masyarakatnya dia tokoh agama. Padahal dia di masyarakatnya betul-betul diakui tokoh agama. Tapi kenapa ketika sakaratul maut seperti itu? Naudzubillah, summa naudzubillah. Sebaliknya adalah orang yang kita hina-hina. Orang yang kita benci setiap harinya. Justru ketika sakaratul mautnya adalah mulutnya. La ilaha illallah. Jadi merinding kita Pak. Kalau sudah seperti itu. Makanya jangan bangga dengan ilmu kita. Jangan bangga dengan harta kita. Jangan bangga dengan kedudukan kita. Tuh walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirnya yang dilihat saudara-saudara. Hadirin rahimakumullah, su'ul khotimah, hati-hati. Kenapa dia matanya mendelik?
Kenapa lidahnya menjulur? Kenapa mukanya membiru? Kenapa tangan dan kakinya kejang-kejang? Kalau lidah, alhamdulillah kopi keluar. Subhanallah, di sini mah kudu dimarahin dulu ya. Masya Allah, udah kelenger saya ceramah baru keluar kopi ya. Oh iya ya. Pantesan tadi terus-terus. Oh iya. Tapi bagusnya yang di dalam dulu ini, Bah. Yang di dalam dulu nih, yang tua-tua nih. Kalau yang yang di luar mah pasukan bodrek. Biar nggak pulang ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nanti Bah, cina ke Bah. Nanti lagi diaduk. Udah tahu yang diaduknya apa. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kenapa dia matanya mendelik, lidahnya menjulur? Ini hati-hati dulur-dulur. Dia mempunyai kesalahan terhadap orang tua. Tah, ini nih. Hati-hati. Anak-anakku sekalian, terutama nih model-model begini nih. Dengerin. Muyok-muyok HP bae lu. Nomornya berapa sih? Hah? Apa nama IG-nya? Ya kalau saya jelas Pak. Ini tim saya. Silakan nanti sok dibuka di YouTube-nya atau di TikTok-nya. Suma TV Indonesia. Suma TV Spasi Indonesia. Kalau TV-nya di Lampung Saburai. Insya Allah berkah, tapi tolong dibantu. Sobrek. Apa namanya? Sobek subscribe dia. Like and comment. Insya Allah berkah. Kalau anak-anak begini mah apa? Mandi aja TikTok gitu. Enak melihatnya, bener gak? Ibu-ibu itu pengajian di Al-Furqan, bukan pengajian, bukan. Selfie, selfie. Jubur gak di selfie, jubur. Ibu-ibu tuh. Ya. Makanya nih, anak-anakku sekalian, beruntunglah kalian masih punya orang tua. Karena orang tua ini ternyata adalah doa yang mustajab. Ziarah kemana-mana sampai ke Wali Songo. Tiap bulan kita ziarah, ternyata ada keramat hidup di rumah kita adalah seorang ibu dan bapak. Jangan sampai ketika kita sakaratul mautnya mata kita mendelik, lidah kita menjulur. Ini akibat mempunyai kesalahan kepada orang tua. Maka jangan sampai Pak kita punya kesalahan orang tua. Ustaz, orang tua saya sudah 65 tahun yang lalu wafat. Bagaimana cara berbaktinya? Gampang, doakan setiap waktu. Keluarkan sedekah atas nama dirinya. Insya Allah itu yang manfaat Pak. Ketimbang kita nyetak Yasin model begini. Bener Pak. Terus dibagiin dulu itunya biar ini. Iya. Biar nggak ngantuk. Biasanya mah kalau di sini mah apa sih? Jahe itu jahe. Jahe, janda herang. Bandrek. Oh, bandrek. Iya. Dah. Geus ari jelema rapi mah ulah. Teuing bae. Dah, hadirin rahimakumullah. Suul khatimah, hati-hati ini anak-anak sekalian, terutama punya ibu ya. Masya Allah, Nabi pernah ditanya. Ya Rasulullah, siapakah di antara manusia di muka bumi ini yang paling dihormati, yang disegani? Nabi menjawab adalah ummi baru abi. 3:1. Ibu adalah luar biasa, mengandung, melahirkan, menyusui. Bapaknya mau kita enak ngerokok. Tapi ketika si anak sudah beranjak remaja, beranjak dewasa, lupa bahwa kita keluar dari rahim seorang ibu. Hati-hati saudara-saudara. Kenapa dia tangan dan kakinya kejang-kejang? Ini Pak, mohon maaf, kita terkadang masih percaya sama hal-hal mistik. Masih percaya kepada hal-hal yang belum selain Allah. Percaya kepada cincin. Masih percaya kepada hal-hal yang gaib. Masih percaya kepada hal-hal yang mistik. Masya Allah, ini kalau nggak ada benda ini nih, kerjaan gua nggak baus. Ini kalau nggak ada batu ini nih, kerjaan gua nggak baik. Percaya kepada hal-hal selain Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Syirik kepada Allah merupakan dosa besar Pak. Tuh ketika sakaratul mautnya hati-hati. Hadirin rahimakumullah. Kemudian malam ini kita mendoakan almarhum. 7 hari yang lalu beliau meninggalkan anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anaknya diberikan kesabaran,
diberikan ketakwaan dan selalu mendoakan almarhumah Ibunda Siti Lestari ya. Sebab kata baginda Nabi, idza matabnu adam in qata amalu illa min salasin. Apabila mati anak Adam maka putuslah amal perbuatannya. Benar Pak, dalil ini benar, sahih Imam Bukhari. Apabila sudah mati anak Adam, putus amal perbuatan manusia semasa hidup. Apa yang akan sampai kepada orang dalam kubur? Sodakotun jariyatun, tah sodakoh jariah nih, kue, minuman, teh, kopi, segala ini sampai Pak, pahalanya sampai. Yang makan, yang minum insya Allah berkah kenyang. Pahala kita membaca Yasin, pahala kita membaca sholawat, disampaikan oleh Allah kepada almarhumah Ibunda Siti. Tapi ada sodakoh yang secara kontinu Pak. Ini anak-anak mohon maaf, kalau anak-anaknya ada berapa anaknya? Hoi. Ada 6. Manusia semua ya. Anaknya ada 6. Nih anak-anak tolong, mohon maaf, ini mah mumpung lagi di sini. Kalau memang mau berterima kasih kepada jasa-jasa orang tua, jangan dicetakkan Yasin model seperti itu. Ada bangunan masjid, pondok pesantren yang sedang dibangun tuh, rumah-rumah ibadah, yayasan yatim piatu. Tuh, beliin tuh bahan materialnya. Berikan itu bahan material kepada masjid, di atas namakan kepada almarhumah. Selama masjid itu dipakai orang-orang yang sholat, selama itu pula lah almarhumah merasakan pahala dari orang-orang yang sholat. Nggak perlu banyak, cukuplah semen 200 sak. Kenapa Pak? Ini orang kita Pak kalau sudah ngomongin sodako begitu Pak. Ya, kita kalau sudah ngomongin sodako begitu Pak, di depan ada Masjid Al-Muhajirin. Masya Allah masjid itu mewah Pak. Jujur Pak, setiap Jumatan. Setiap Jumatan itu Pak ada kendaraan tanpa mesin, tanpa supir. Tapi bisa jalan itu kendaraan. Di atasnya ada lubang. Apa namanya? Kotak amal. Di rumah sudah niat bawa duit 151.000 rupiah. Begitu kotak itu ke depan kita, mana yang dimasukin Pak? Yang 2.000, yang 1.000, yang logam udah peletak bunyinya. Kanan kiri Pak sudah masukin gelisah. Begitu kecabut yang warna merah. La ilaha illallah. Sedekah 100.000 rupiah, istighfarnya persis disambar geledek. Sampai ke rumah dia ngelamun. 3 hari 3 malam. Ditanya sama istrinya, "Bang, kulape nih ku ngelamun gak?" "Oh bang, ini deh abang ngasukin duit ke masjid 100.000 rupiah. Nyesel banget." La ilaha illallah, Masya Allah. Giliran main slot mah lo nggak mikir-mikir Pak. Masya Allah. Sodakoh nih, sodakoh. Yang kedua anak-anak, jangan bangga kita punya orang tua Pak dicetakan Yasin. Lebih banyak manfaat atau mudarat? Ya, lebih banyak mudarat apa manfaat? Jelas banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Kok bisa? Jelas. Ketika Yasin dicetak, dibagikan kepada jamaah, kata yang membagikan, atas nama almarhum Yasin ini adalah hibah, mohon diterima dan dibaca. Yasin diterima sampai ke rumah Pak, jujur itu Yasin dibaca apa ditaruh di atas lemari? Ditaruh di atas. Taruh aja di masjid, di musola. Lumayan kali aja ada yang Jumatan. Iya kalau ada yang Jumatan. Nah kalau kagak, ujung-ujungnya Yasin numpuk tuh Pak. Belum lagi nanti pilgub pilek Pak, ngebagiin Yasin. Iya Pak? Belum nanti sebentar lagi kita pilgub pilek Pak, yang dibagiin Yasin. Tuh, makanya yang lebih manfaat, sudah itu saja. Badalkan haji nih, Ibunda Siti Lestari, anak-anak. Kalau anaknya ada 6, badal haji sekarang kalau ongkos haji saja sudah naik. Sekarang badal haji itu kurang lebih Pak 8,5 juta. Itu badal haji ibu, bapak, anak-anak almarhum nih. 10 lah ya. Dibuletin 10.
10 juta karena haji saja sekarang Pak sudah 68 sekian. Daftar tahun ini 2030 bahkan bukan 30 2045 baru berangkat. Itu kalau nggak mati duluan. Sekarang gitu Pak aturan haji. Yang lebih lama lagi ada Pak Kalimantan 45 tahun. Maka orang sana dia sebelum Bapak berangkat haji, begitu dia hamil, daftarkan haji kalau yang mau haji. Lampung alhamdulillah masih 20-an, 15 tahun. Nah, badalkan haji nih, almarhum Siti Lestari. Biayanya kurang lebih 10 juta. Gampang, persyaratannya cuman kartu keluarga dengan foto, udah selesai. KTP. Kebetulan saya salah satu pengurus yayasannya, kalau nggak mau ribet malam ini udah kumpulin duitnya 10 juta. Nggak perlu dikasih ongkos lagi, udah itu aja cukup. Bener Pak. Nanti tahun kemudian begitu haul khususon hadiatan ila ruh hajjah Siti Lestari, itu yang lebih manfaat sampai kholidina fiha abada sampai yaumil kiamah ketimbang orang nyetak yasin Pak, ketimbang kita ini dan segala macamnya. Sedekah jariah ini sampai Pak, sampai insya Allah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dulu almarhum ini pernah belajar A sampai Z, pernah belajar alif sampai ya. Diturunkan ilmu itu kepada anak-anaknya. Selama anak-anaknya itu mengamalkan ilmu dari orang tuanya, maka selama itu pula lah anak-anaknya orang tua merasakan pahala daripada anak-anaknya. Tapi masalahnya faktanya nggak ada yang model begitu Pak. Oh Pak, bahkan Masya Allah orang tuanya terkujur kaku, anaknya jauh-jauh Pak, yang satu di Batam, yang satu di Semarang, yang satu di Jogja. Orang tuanya lagi terkujur kaku, lagi ngap-ngapan. Yang di Semarang ditelepon, Nong sudah pulang dulu, emak ini lagi ngap-ngapan, tolong pulang dulu. Karena yang di Semarang ini Pak Masya Allah orangnya punya titel. Dari S1, S2 sampai S tungtung. Hartanya banyak. Pulang itu Pak anak yang pertama duduk di sampingnya. Apa omongannya si anak yang pertama? Ma, Abah, kalau mau mati saja. Kami anak-anak sudah kumpul ikhlas. Tuh omongan orang yang katanya terpelajar. Datang yang nomor 2 ditelepon, pulang, mak kamu lagi ngap-ngapan. Datang nomor 2, duduk di samping kiri emaknya. Mak, ini anak kami sudah kumpul, kalau mau mati sajalah, kami ikhlas semuanya. Tenang saja, kuburan nanti dibuatkan 7 tingkat. Karena pemborong rupanya dia Pak. Proyek timah. Yang nomor 3 pulang Pak. Pulang Nong. Dari Jogja, Tebu Ireng sana. Pulang dia duduk di samping orang tuanya. Basuh dia muka dengan wudhu. Dia ambil itu Al-Quran. Dibaca itu Yasin Pak. Dibaca sama si anak yang nomor 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ruh orang tua tadi ngomong Pak, tembus sampai ke aras, sampai ke Lauhil Mahfuz. Apa omongan orang tua tadi? Ya Allah, inilah yang aku harapkan ya Allah. Inilah yang aku tunggu. Aku tidak menanti kedua anak ini ya Allah. Inilah yang aku tunggu ya Allah. Sampai Allah mengabadikan dalam Al-Quran Pak. Laula akhartani ila ajalin qarib, kata Al-Quran. Kalau bisa ya Allah, hidupkan kembali. Saya ingin berbuat baik. Tuh. Mikir, pada melotot. Jadi siun yang mayo. Mikir Pak, mikir. Ini Masya Allah. Kadang-kadang kita ya Allah ya Rasulullah. Hidup kita di muka bumi ini Pak, ibadah dan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia adalah illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah.
Ustadz enak ngomong, Ustadz enak nyampein, bener Pak. Saya kalau sudah nyampein kayak orang bener. Saya ceramah kayak orang bener. Tapi ketika ngamalin ini ilmu. Masya Allah. Ternyata susah dan susah. Maka insya Allah nih ilmu yang manfaat. Anak-anaknya terus amalin. Cuman masalahnya Pak di masyarakat kita nih begini nih Pak. Mohon maaf. Kalau orang yang meninggalnya orang kaya. Yang meninggalnya orang kaya. Pagernya model begini nih Pak nih. Main remote. Kemudian di depan rumahnya terpajang berbagai macam merek mobil. Rumahnya lantai 2, mati orang kaya. Orang nggak pernah tahlil. Kalau orang kaya, karangan bunga penuh. Rame yang tahlil gitu Pak. Kalau orang kaya mah. Malam pertama rame, kedua rame, sampai malam ini rame. Ustadznya juga beda kalau orang kaya Pak. Diundang ba'da isya, asar gelisah. Orang kaya cuy. Tahlil ge beda kalau orang kaya mah. Kayak ahli torekat bae dibanting. Salon sampai bubar. La ilallah. La ilallah. La. Naik gigi 2. Set tambah parah. Yang di pojok cuman kedengeran kayak ngepung bedul. Kenapa begitu? Orang kaya yang mati pengen ke alam. Lebih parah lagi, naik gigi 3. Cuman kedengeran il. Bener. Zikirnya kayak iya nebek wabeh badannya milu Pak. Merem matanya. Apa namanya? Husuk. Beres 100. Begitu melek matanya ada di pagar dia. Saking panjang. Masya Allah. Kenapa begitu? Orang kaya Pak yang matinya kayak orang torekat baik. Parah pokoknya Pak. Sampai bubar salon. Itu di sana Pak di tempat saya. Gak tahu kalau di sini. Hah? Sarua bae. Piting bating. Janganlah Pak. Beda. Biasa saja lah zikir mah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Disesuaikan dengan ongkos. Iya Pak, mahal Pak, mohon maaf Pak, ngedoa nggak usah panjang-panjang Pak. Ini melilit ngedoa karena orang kaya. Allahumma rabbana, Allahumma rabbana. Masya Allah. Yang amin sudah ikhlas begini nih. Karena panjangnya doa itu melilit, turun ke sini. Kata Mang Udin itu ya, terserah lu Tat mau kemana tangga doa lah. Capek aing. Pasrah udah Pak, pasrah. Kepanjangan sampai saking panjangnya doa karena yang mati itu orang kaya Pak. Doa masuk ke WC dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Mait di dapur ngoceh, goblok aing geus paeh. Kata mait. Udahlah biasa bae lah doa mah yang pendek-pendek bae ya. Iya. Yang pendek-pendek baik jadi imam tuh Pak, mohon maaf, jadi imam gak usah pengen ke alam lihat jamaah, lihat makmum aki-aki kabeh, jangan mentang-mentang baru pulang dari pondok. Mau kemana? Ayo mau pipis ngikut dong. Bisa aja mau pipis tapi dipegangin gini, berarti kesekawalahan ya ta. Dah saya begini Pak, apa yang saya di hadapan saya itu dijadikan media sama saya. Kalau bapak-bapak keluar, ayo, mana lo? Nah, ada apa? Tuh, ada yang lewat tuh. Dah, itu masalahnya orang kaya, Pak. Masya Allah. La ilaha illallah. Sudah biasa saja sih doa mah biasa baik.
Ya, jadi imam biasa saja, jangan mentang-mentang jadi imam baru pulang dari pondok, sholat maghrib masuk dia ke mihrab, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, jere makmum tuh jere makmum, kurang ajar ya imam ini, mau sholat atau mau berantem nih, udahlah biasa-biasa saja, lihat makmumnya aki-aki semua bang, iya. Makmumnya aki-aki semua, udahlah kuliah kulhu saja. Maghrib kuliah, isya kuliah, subuh kuliah kulhu, zuhur kuliah kulhu, asar kuliah kulhu. Udah itu aja. Begitu lewat kita ke perumahan, minggir-minggir ada imam kuliah nih. Imam kuliah aja. Ya biasa-biasa saja lah. Jangan mentang-mentang Masya Allah. Yang kedua kudu gantian, Pak, kudu gantian. Imam itu kudu gantian. Jangan mentang-mentang dia, jadi imam. Kasih kesempatan yang lain. Begitu imam ini sakit, wah gak ada nih imam nih. Gimana nih? Musyawarah di belakang. Ada Linmas sama RT. Kata RT, Linmas, gua gak biasa nih jadi imam, lu aja. Apalagi gua, kata Linmas. Udahlah teh, lu aja lah. Tapi kita tanggung jawab ya. Siap. Maju RT, pede RT Pak. Jadi imam makmum bagus lah. Sholat, sholli fardhu Allahu Akbar, Al-Fatihah lulus Pak. Al-Fatihah lulus. Karena ingat habis pengajian malam ini kata Ustadz kuliah bejem kulhu, kuliah kulhu. Dibacalah itu kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Linmas Noel, Linmas. Teh, lakum dinukum. Lalin Mas ini ngasih taunya bener, cuman sambil tehnya di bawah. Teh, lakum dinukum. Akhirnya bener. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma abud. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna waladdallin. Jadi Geraldine Mas, waduh, amin deh orangnya. Amin lagi ujung-ujungnya tuh Pak. Beres sholat Pak Linmas sama RT gelut. Gara-gara walabdolin sama kuliah. Makanya kudu belajar Pak, belajar bener aja. Sudahlah, biasa-biasa saja lah ya. Udah tuh, Masya Allah. Ini di masyarakat kita Pak kadang-kadang Masya Allah kalau orang kaya yang mati Masya Allah ngedoake melilit kayak obat nyamuk. Ngumumin ya Pak, ngumumin di masjid itu RT kalau orang kaya mah beda. Sok ya perhatiin. Ya perhatiin kalau orang kaya mati ngumumin RT di masjid. Assalamualaikum. RT. Teh. Wih bener apa? Itu izgomnya ke mantep Pak. Inna lillahi. Jadi kita RT ko, Masya Allah. Sudah dipastikan Pak, kalau dia salamnya model begitu, pasti yang matinya orang kaya. Tapi giliran ada tetangga kita yang miskin mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Males. Males Pak kalau orang miskin Pak. Tapi memang betul Pak antara miskin dengan kaya memang jauh Pak, jauh. Jauh perbedaannya. Buktiin pulang dari sini lewat gang. Kalau ada yang batuk jaim pasti kaya. Batuk jaim itu begini. Kaya itu orang. Kaya pasti. Tapi kalau sudah batuk sampai 3 kali sampai bunyi. Miskin. Wes miskin itu Bapak. Benar. Tapi Nabi tidak mengajarkan itu saudara-saudara. Mau kaya, mau miskin. Kalau syahadatnya sama, sholatnya sama, Tuhannya sama, Muhammadnya sama. Ikhwanul muslimin saudara kita. Jangan dibeda-bedain.
Masalahnya adalah sudah mah dia hidupnya miskin, tidak mau bermasyarakat dengan kanan kiri depan belakang. Ini yang bahaya, Pak. Ya, ini adalah peringatan buat kita. Maka penting hablum minan nas wa hablum minallah. Berhubungan dengan Allah penting, kita kepada Allah, dengan sesama makhluk juga penting, Pak. Hadirin rahimakumullah. Kenapa Kang hitung orang buat nasi kotak ya? Ya, ngitung ya. Aman ya. Iya, masalahnya lihat ke sana, pasti ngitung nih. Ya, aman lah ya. Alhamdulillah, Kang Adrai aman ya. Makanya mau santri ganti loba-loba tadi supaya pinuh itu mobil, Pak. Pak bener bawa mobil itu kalau muatannya kurang gibak begini. Tapi kalau muatannya penuh anteng. Makanya tolong aja ngerti aja lah. Ya kalau nggak ada mah apa yang dimuatin. Hadirin rahimakumullah. Tuh orang kita di masyarakat kita, Pak. Tapi ketika ada orang miskin yang meninggal, lihat Pak faktanya. Ketika ada yang miskin yang meninggal, yang ngelayan pun tidak ada, cuman RT sama merebot. Itu pun sambil bawa kartu kematian, bawa kartu keluarga. Udah, tahlilnya juga kalau orang miskin mah Pak, malam pertama rame, malam kedua sepi, malam ketiga rame lagi, anak uduk. Ya di sini uduk ya Pak, ya Kang ya, uduk ya. Malam keempat, kelima, keenam sepi, ada ustadz sama MC-nya doang. Malam ketujuh persis malam ini Pak, rame. Saya di jalan tadi dijaga sama rapi. Masya Allah, jadi kita iki luar biasa kita ki. Luar biasa. Malam ketujuh rame Pak. Orang miskin mah dititung tahlil ge. 1, 3, 7. Jangan dipasangin nih. Jangan. Saya ceramah di Lampung Selatan Pak ngebahas ini 1, 3, 7. Besoknya ditelepon saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Ustadz sampein semalam 3 angka keluar. Goblok kira wong kita nih. Nanti dianggapnya togel gitu. Hadirin rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat ya. Hati-hati. Orang miskin mah Masya Allah, tahlil ya lemes Pak. Tahlil ya lemes kalau orang miskin mah. La ilaha illallah. La ilaha. Kapan beresnya? Ngedoa pendek Pak, pendek kalau orang miskin mah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Ditoel tuh Pak sama temennya. Ustaz, pendek amat doanya. Pada berdoa. Miskin masalahnya. Tapi bener Pak, bener. Kalau saya mah Pak Masya Allah ngeliat Pak. Kalau mau ngedoa itu bisa dibaca Pak. Dilihat kalau beseknya cuman kulit tangkil, bihun sebungkus, telur 1, cukup doa selamat. Udah jangan kemana-mana. Kadang-kadang ngedoa kemana-mana, silsilah sampai yang santang kan, kuabeh dibawa. Udahlah biasa sajalah, kasihan yang lainnya. Ya hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah awaladun sholiyan ulah, yang bakal sampai doanya kepada almarhum adalah awaladun sholiyan ulah, anak yang soleh yang sering mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak yang soleh itu Pak kategorinya simple, bukan dia kaya, bukan dia punya titel, bukan dia seorang pemuka, tapi dia adalah anak yang menjadi kembang mata kedua orang tuanya. Di masyarakatnya orang senang, kemudian ketika di luar dia manfaat. Inilah kata baginda Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Boleh jadi kita ini Pak tokoh agama, boleh jadi kita di masyarakatnya kita dibanggakan, boleh jadi kita ini mempunyai ilmu tinggi, tapi ketika di tengah-tengah masyarakat justru masyarakat tidak senang dengan kehadiran kita, berarti kita belum manfaat untuk orang lain. Paham ya? Mohon maaf ini Pak kalau kesinggung, hati-hati, cuma 2 Pak. Orang kesinggungan itu cuma 2. Kalau nggak setruk mati. Iya benar. Saya pernah kejadian itu Pak.
Begitu saya ceramah, pulang di telepon, Ustaz, yang di samping Ustaz stroke. Kenapa? Kesinggung. Ada 2 di samping saya nih. Nih, mau acara sama ini. Nah kalau dua-duanya stroke. Jadi hati-hati hadirin rahimakumullah, anak-anak yang soleh ya, yang sering mendoakan anak-anaknya. Insya Allah doakan terus, sebab doa anak mah tidak ada hijab Pak. Kalau kami ini yang berdoa belum tentu diijabah, tapi kalau anak-anak yang berdoa insya Allah bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan hadirin rahimakumullah, yang pertama kesimpulannya adalah bahwa almarhum ini sekian tahun umurnya, insya Allah umurnya dipakai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di hadapan Allah betul-betul membawa iman Islamnya di hadapan Allah. Karena mati saudara-saudara bukan akhir segalanya. Kalau ingin tahu surga neraka, harus melalui proses mati dulu. Itu kuncinya Pak. Gak ujuk-ujuk kita ke surga, mati dulu. Gua malah langsung ke surga, orang goblok namanya Pak. Mati dulu baru tahu surga. Mau ke neraka, mati dulu. Mudah-mudahan insya Allah ini kumpulnya kita menjadikan asbab doa kita diijabah, sehingga disampaikan kepada almarhumah Ibunda Lestari. Yang kedua kesimpulannya saudara-saudara, mudah-mudahan kumpulnya kita semua selain mendoakan kepada almarhum, ini menjadikan itibar pelajaran terutama buat saya pribadi dan kita semua. Ingat saudara-saudara, manusia tidak ada yang hidup selamanya, manusia tidak ada yang sakit selamanya, manusia tidak ada yang sehat selamanya. Adanya sakit, adanya sehat, adanya malam, adanya siang, semuanya itu adalah berkesinambungan untuk menjadikan bahan pikiran kita untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kesimpulannya adalah insya Allah mudah-mudahan berharap berdoa nih almarhumah betul-betul di alam kuburnya mendapatkan cahaya iman Islamnya sesuai doa yang kita aminkan tadi. Mudah-mudahan jadi Raudhatul Jannah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ikan sepat, ikan gabus, ikan gegesek, ikan mujair. Lebih cepat, lebih bagus karena besek mau keluar. Ada kue lambang sari, juga ada kue bolu, juga ada kue apa ini namanya? Itu pokoknya arem-arem, itulah nama kue-kuehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.